Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Berfirmanlah Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia menilai hidup dari apa yang terlihat. Bisa kita lihat dari keberhasilan, dan juga ada yang melihat dari kegagalan, dan ada juga yang melihat dari keadaan ekonomi atau penerimaan orang lain. Ketika hidup berjalan tidak sesuai harapan, kita mudah merasa kurang diberkati. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat sejati tidak selalu bersifat jasmani, melainkan rohani dan kekal. Disinilah bagaimana kita diingatkan, dan Paulus mengingatkan jemaat bahwa di dalam Kristus orang percaya telah menerima berkat yang sangat besar. Bagian ini menolong kita untuk memahami siapa kita di hadapan Allah, bagaimana hidup kita berada dalam rencananya yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah pujian kepada Allah yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Berkat ini bukan hasil dari manusia, melainkan adalah anugerah Allah semata. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang kekal dan penuh dengan kasih. Paulus dalam nats ini menegaskan bahwa Allah telah menetapkan kita untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Tentunya disinilah bagaimana kita menerima status sebagai anak Allah, yaitu identitas baru sebagai orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan yang diberikan Kristus ini adalah bukti nyata yang menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Anugerah ini diberikan dengan limpah serta hikmat dan pengertian, agar kita dapat memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Puncaknya, kita melihat Paulus yang menjelaskan bahwa Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya, dan bagaimana kita merasakan itu di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu rencana untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dan bagaimana kita melakukan itu, kita lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan disinilah bagaimana kita melihat dan menunjukkan bahwa hidup sebagai orang percaya berada dalam rencana besar yang Allah sedang digenapi melalui Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan pada hari ini, dan di sini kita diingatkan bahwa hidup sebagai orang percaya berakar pada anugerah Allah, bukan pada usaha manusia. Dan bagaimana kita
yang telah dipilih, kita yang telah ditebus, dan kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah karena kasih-Nya yang besar. Disinilah kita harus menyatakan, dan di mana kita mendorong, memotivasi, dan memberikan semangat, dan selalu hidup dengan penuh syukur, taat, dan memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, kita boleh percaya bahwa hidup kita tidak terlepas dari rencana Allah yang kekal dan sempurna. Kiranya firman Tuhan pada satu hari ini meneguhkan iman kita, memberikan semangat, dan terus hidup dalam terang kasih karunia-Nya, dan tetap setia berjalan di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang mana akan kami jadikan sebagai kekuatan, dan Engkau senantiasa mengajari, membimbing di tengah-tengah perjalanan hidup kami, dan semuanya itu akan kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang telah kami rencanakan, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati, lindungi, dan jagailah kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami satu hari ini. Dan juga kami berdoa buat keluarga kami, pribadi lepas pribadi, di setiap situasi dan kondisi. Engkaulah yang memampukan dan memberkati mereka penuh dengan sukacita yang daripada-Mu. Dan juga kepada negara kami, Engkaulah yang membimbing, mengarahkan, dan memberkati supaya kami dapat senantiasa penuh dengan damai yang daripada-Mu menjalani di tengah-tengah situasi dan kondisi yang Engkau perhadapkan kepada kami. Bapa di surga, segala sesuatu yang akan kami lakukan, beserta-Mu lah kami melakukannya itu. Dan kami puji dan kami sembahlah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.